Herlina, seorang pramugari asal Indonesia. Suatu hari, dalam sebuah penerbangan ke Eropa, tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi hebat yang membuat semua penumpang panik. Namun, keajaiban terjadi ketika seekor burak, kuda putih bersayap, muncul dan menyelamatkan pesawat, membawanya ke bukit terdekat. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Herlina adalah seorang pramugari muda asal Indonesia, dengan paras cantik yang selalu menarik perhatian siapa saja. Ia lahir di tengah keluarga Muslim yang taat, di mana nilai-nilai agama menjadi pondasi utama dalam kehidupan mereka. Ayahnya adalah seorang imam masjid, sementara ibunya aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Namun, kehidupan Herlina tidak mencerminkan lingkungan tempat ia dibesarkan. Sejak remaja, Herlina merasa bahwa aturan-aturan agama yang diajarkan keluarganya terlalu mengekang kebebasannya. Ketika ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mengejar karir sebagai pramugari, ia secara perlahan melepaskan diri dari identitas keagamaannya. Hidup di kota besar memberinya kebebasan yang selama ini ia dambakan. Herlina mulai terbiasa dengan gaya hidup glamor. Ia kerap menghabiskan malam di klub, bersosialisasi dengan teman-temannya yang juga menikmati gaya hidup serupa. Tak jarang, ia menggunakan pesonanya untuk menggoda pria-pria kaya demi mendapatkan barang-barang mewah atau pengalaman liburan eksklusif. Baginya, hidup adalah tentang mencari kesenangan dan kemewahan, tanpa perlu memikirkan nilai-nilai agama yang selama ini ia anggap membosankan. Suatu hari, Herlina menerima kabar bahwa ia mendapatkan jadwal penerbangan internasional menuju salah satu negara di Eropa. Sebagai seorang pramugari yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, penerbangan internasional adalah kesempatan emas. Bukan hanya karena gaji yang lebih besar, tetapi juga peluang untuk menjelajahi dunia dan menikmati berbagai fasilitas mewah yang seringkali menyertai tugas tersebut. Herlina begitu bersemangat. Eropa adalah impiannya sejak lama, tempat di mana ia bisa menikmati kemewahan yang lebih besar dibandingkan dengan kehidupan di Asia. Dalam pikirannya, tugas ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kesempatan untuk bersenang-senang. Ia merencanakan berbagai hal yang akan dilakukan selama singgah di negara tersebut, mulai dari berbelanja di butik terkenal hingga menikmati kehidupan malam di kota-kota besar. Hari penerbangan akhirnya tiba. Herlina mengenakan seragam pramugari dengan percaya diri. Di ruang briefing sebelum keberangkatan, ia berkenalan dengan para awak kabin dan kapten pilot. Kapten tersebut adalah seorang pria paruh baya yang karismatik dan ramah. Dalam sekejap, Herlina menangkap sinyal bahwa pria itu cukup terbuka untuk berinteraksi dengannya. Di tengah penerbangan, Herlina mulai menggunakan pesonanya untuk mendekati sang kapten. Dengan senyum manis dan obrolan ringan, ia menciptakan suasana akrab. Sesekali, ia menggunakan alasan profesional untuk berada di kokpit lebih lama dari yang diperlukan, berharap dapat lebih dekat dengan sang kapten. Herlina tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Baik itu hubungan yang menguntungkan secara materi maupun perhatian yang membuatnya merasa di atas angin. Ketika pesawat melayang di ketinggian puluhan ribu kaki, Herlina mencari alasan untuk berbicara lagi dengan sang kapten pilot. Dengan senyum menggoda, ia mengajak kapten ke area toilet pesawat, berdalih bahwa ada sesuatu yang perlu mereka diskusikan secara pribadi. Kapten, yang sudah terpengaruh oleh pesona Herlina, mengikuti tanpa banyak pertimbangan. Di dalam toilet yang sempit itu, suasana menjadi tidak pantas. Herlina, yang selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi, semakin mendekati sang kapten. Namun, sebelum apapun terjadi lebih jauh, pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi yang sangat hebat. Guncangan membuat mereka terhempas ke dinding toilet, saling bertabrakan dengan keras. Kepanikan mulai merayap di wajah keduanya, dan mereka segera berusaha keluar dari toilet untuk kembali ke tugas masing-masing. Turbulensi semakin menjadi-jadi. Suara gemuruh dan getaran keras membuat penumpang mulai berteriak ketakutan. Barang-barang dari kabin bagasi berjatuhan,
menambah kekacauan. Lampu di dalam pesawat berkedip-kedip, memberikan kesan mengerikan. Kru kabin mencoba menenangkan penumpang, tetapi bahkan mereka pun tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang menguasai. Sang kapten dan kopilot di kokpit berusaha mati-matian mengendalikan pesawat, tetapi turbulensi terlalu kuat. Pesawat seperti kehilangan kendali, membuat semua orang di dalamnya merasakan keputusasaan. Herlina, yang kini kembali ke kursinya, tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Dalam hati, ia berdoa dengan tulus untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, menyadari betapa rapuhnya hidup di hadapan Sang Pencipta. Di tengah suasana mencekam, seorang penumpang di dekat jendela tiba-tiba berteriak, menunjuk keluar. Semua orang yang mendengar segera memandang ke arah yang sama. Di luar jendela, terlihat sosok kuda putih raksasa dengan sayap besar yang bercahaya indah. Sosok itu bergerak anggun, mendekati pesawat yang berguncang hebat. Penumpang menyaksikan dengan mata terbelalak saat Burak, makhluk yang hanya mereka kenal dari cerita agama, mendekat dan memeluk badan pesawat dengan sayapnya. Turbulensi mendadak berhenti, dan pesawat yang sebelumnya nyaris jatuh kini melayang dengan tenang. Sayap Burak tampak kokoh namun lembut, seperti membungkus pesawat dengan perlindungan ilahi. Di dalam pesawat, suasana berubah. Tangisan panik beralih menjadi takbir dan doa syukur. Semua orang menyadari bahwa mereka baru saja diselamatkan oleh keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh keajaiban, pesawat perlahan turun. Melalui jendela, penumpang melihat pemandangan bukit yang hijau dan indah, dikelilingi oleh langit yang bersih. Dengan lembut, Burak membawa pesawat mendarat di tanah, seolah memastikan tidak ada seorang pun yang terluka. Ketika mesin pesawat mati dan pintu dibuka, penumpang keluar satu persatu dengan wajah penuh rasa takjub. Di hadapan mereka terbentang pemandangan bukit yang tidak mereka kenali. Udara terasa sejuk, dan suasana begitu damai, seperti tempat itu telah dipilih khusus untuk mereka. Beberapa penumpang bersujud, menangis penuh syukur atas keselamatan mereka. Herlina berdiri mematung, menyaksikan semua ini dengan perasaan bercampur aduk. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua, sebuah panggilan untuk memperbaiki hidupnya yang selama ini jauh dari kebaikan. Setelah semua penumpang keluar dari pesawat, suasana hening berubah menjadi perbincangan penuh rasa ingin tahu. Satu persatu penumpang mulai menceritakan apa yang mereka lihat dan rasakan. Mereka berbicara tentang sosok Burak yang menyelamatkan pesawat, cahaya yang memancar dari makhluk itu, dan ketenangan yang tiba-tiba melingkupi mereka. Beberapa orang bahkan merasa seperti mendengar lantunan doa dari kejauhan ketika turbulensi berhenti. Para kru juga berbagi cerita mereka. Salah satu pramugari mengakui bahwa saat ia menutup mata, ia melihat bayangan Ka'bah, meskipun ia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Penumpang yang awalnya skeptis terhadap hal-hal gaib kini merasa tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah percakapan itu, Herlina hanya diam. Ia merasa cemas dan malu, seolah seluruh perbuatannya selama ini ditelanjangi oleh kejadian luar biasa ini. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang nyata, bukan hanya terhadap apa yang baru saja terjadi, tetapi juga terhadap konsekuensi dari kehidupan yang telah ia jalani. Ketika malam tiba, Herlina menyendiri di dekat reruntuhan kecil di sekitar bukit. Ia memandangi langit penuh bintang, sesuatu yang jarang ia perhatikan selama ini. Dalam keheningan itu, ingatannya kembali ke masa kecil. Ia teringat suara lembut ibunya yang membimbingnya menghafal doa-doa, nasihat ayahnya yang selalu menekankan pentingnya sholat, dan kebersamaan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai agama. Namun, jalan hidup yang ia pilih menjauhkannya dari semua itu. Ia menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah dari jalan yang benar. Perlahan, air matanya mulai mengalir. Dengan suara lirih, ia berdoa, mungkin untuk pertama kalinya dengan sepenuh hati sejak bertahun-tahun. Ya Allah, jika Engkau masih menerima aku, ampunilah dosa-dosaku. Aku tahu aku salah.
Berilah aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku, bisiknya sambil terisak. Malam itu, Herlina merasakan beban berat yang perlahan terangkat dari hatinya. Ada ketenangan yang baru, seolah doa-doanya didengar. Keesokan paginya, rombongan penduduk lokal tiba di bukit, membawa makanan dan air untuk para penumpang yang masih kebingungan. Penduduk itu adalah suku terpencil yang hidup damai di pegunungan. Mereka menyambut para penumpang dengan keramahan yang luar biasa, seolah-olah mereka sudah tahu akan kedatangan ini. Salah seorang pemimpin suku, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang, mendekati Herlina yang masih terlihat murung. Ia menatapnya dengan mata penuh kasih, seolah memahami apa yang ada di dalam hatinya. "Anakku, tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah," katanya lembut. "Apa yang kamu alami ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Herlina. Ia terdiam, tetapi dalam hatinya, ia merasa seperti diberi dorongan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanannya menuju perbaikan diri. Penduduk suku itu tidak hanya memberikan makanan dan tempat perlindungan, tetapi juga nasihat yang membawa ketenangan bagi semua penumpang. Setelah beberapa hari di bukit terpencil, teknisi yang datang bersama tim penyelamat berhasil memperbaiki pesawat. Semua penumpang dan kru diberi penjelasan tentang keselamatan sebelum mereka bersiap untuk perjalanan pulang. Namun, suasana di dalam pesawat kini berbeda. Tidak ada lagi suara tawa keras atau percakapan ringan yang biasanya terjadi dalam penerbangan. Sebaliknya, ada keheningan yang penuh perenungan. Herlina duduk di dekat jendela, memandangi langit biru yang membentang di luar. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan mendalam tentang arti hidupnya. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, mulai dari perbuatannya yang sia-sia hingga keajaiban yang ia saksikan. Apakah ini tanda dari Allah untukku? Pikirnya. Ia sadar, pengalaman ini adalah teguran yang lembut namun tegas dari Sang Pencipta, memintanya untuk kembali ke jalan yang benar. Setibanya di Indonesia, Herlina merasa seperti memasuki babak baru dalam hidupnya. Ia menatap kota yang ia kenal baik dengan perasaan berbeda, seolah segalanya memiliki makna yang baru. Dalam hati, ia telah memutuskan, ini adalah waktu untuk berubah. Herlina memulai langkah pertamanya dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mendominasi hidupnya. Ia memutuskan untuk menghindari gaya hidup yang membawa kemaksiatan dan memilih lingkungan yang lebih mendukung. Ia mencari seorang guru agama, seorang ustazah yang dikenal baik dan bijaksana, untuk membimbingnya dalam kembali ke jalan Allah. Dalam pertemuan pertama mereka, Herlina menceritakan semua yang telah terjadi dan keinginannya untuk memperbaiki diri. Sang ustazah tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Taubat adalah awal dari rahmat Allah. Jangan pernah ragu untuk terus melangkah." Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Herlina. Ia tahu, jalannya tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan bimbingan Allah, ia akan mampu melewatinya. Hari-hari Herlina kini dipenuhi dengan langkah-langkah kecil namun berarti. Ia mulai memperbaiki ibadahnya, belajar sholat 5 waktu dengan benar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti pelukan lembut yang menyentuh hatinya. Herlina juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarganya, terutama dengan orang tuanya yang selama ini ia abaikan. Ketika ia pulang ke rumah untuk meminta maaf, ibunya menangis bahagia dan memeluknya erat. Perubahan Herlina tidak hanya terlihat dari penampilan luarnya, tetapi juga dari sikap dan cara berpikirnya. Ia mulai menyadari betapa berharganya hidup ini, jika dijalani sesuai dengan tuntunan Allah. Herlina juga memutuskan untuk berbagi kisah perjalanannya dengan orang-orang di sekitarnya, berharap bisa menginspirasi mereka untuk juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perjalanan taubat Herlina tidak berjalan mulus. Godaan datang dari berbagai arah, terutama dari teman-teman lamanya.
Mereka yang pernah menjadi bagian dari kehidupan bebas Herlina mencoba menariknya kembali ke jalan yang dulu. "Herlina, kamu serius mau mengubah hidup seperti ini? Hidup cuma sekali, nikmati saja," ujar seorang teman saat mengajaknya menghadiri pesta malam. Herlina merasa terguncang. Ia merasakan konflik batin yang kuat antara kenyamanan gaya hidup lama dan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, ia segera mengingat keajaiban yang ia alami dalam penerbangan itu, serta rasa damai yang kini mengisi hatinya. "Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku sudah memilih jalan yang berbeda sekarang," jawab Herlina tegas namun lembut. Keputusannya untuk tetap teguh membuat sebagian teman menjauh, tetapi ia tahu bahwa itu adalah bagian dari perjuangannya. Suatu hari, Herlina diminta untuk berbicara dalam sebuah forum kecil di komunitasnya. Dengan hati-hati, ia membagikan kisahnya, termasuk pengalaman ajaib ketika pesawat hampir jatuh dan diselamatkan oleh sosok yang diyakini sebagai Burat. "Saya yakin Allah menunjukkan tandanya untuk mengingatkan saya. Peristiwa itu adalah titik balik dalam hidup saya," ucap Herlina dengan penuh emosi. Kisahnya menyentuh hati banyak orang. Beberapa dari mereka bahkan mulai mempelajari Islam lebih dalam setelah mendengar pengalaman Herlina. Ia merasa bahagia bisa berbagi hikmah dari perjalanannya, dan ini semakin memperkuat imannya. Herlina menyadari bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua, dan ia bertekad untuk menjadikannya berarti. Setelah melewati berbagai pertimbangan, Herlina akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat pekerjaan tersebut telah menjadi bagian dari identitasnya selama bertahun-tahun. Namun, ia merasa bahwa gaya hidup dalam dunia itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kini ia yakini. "Saya ingin memulai hidup baru, yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran agama," ujar Herlina kepada keluarganya. Keluarganya mendukung penuh keputusannya, terutama karena mereka telah lama merindukan Herlina kembali ke jalan yang benar. Herlina kini fokus pada mendalami ilmu agama, membantu sesama, dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun penuh berkah. Ia merasa lebih damai dan bahagia, jauh dari hiruk-pikuk dunia lama yang dulu ia anggap segalanya. Dengan penuh syukur, Herlina menjalani hari-harinya dengan keyakinan bahwa Allah selalu membimbingnya ke arah yang terbaik. Setelah menemukan ketenangan dalam keimanan, Herlina merasa terpanggil untuk berbagi pengalaman hidupnya. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, dan bergabung dengan komunitas dakwah. Di setiap kesempatan, ia menceritakan kisahnya, termasuk keajaiban Burak yang telah menyelamatkan hidupnya. "Saya pernah berada di tempat yang gelap, tapi Allah menunjukkan jalan untuk kembali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah," ujar Herlina di sebuah acara kajian. Dengan cara yang sederhana namun penuh ketulusan, Herlina berhasil menyentuh hati banyak orang. Ia sering menerima pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya, mengucapkan terima kasih karena telah memberi mereka harapan untuk berubah. Keluarga Herlina menyambut perubahan dirinya dengan penuh rasa syukur. Ibunya, yang selama ini selalu mendoakannya, menangis bahagia melihat anaknya kembali ke jalan Allah. Akhirnya doa ibu selama ini dijawab oleh Allah. "Ibu sangat bangga denganmu, Nak," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Kedamaian dan keharmonisan yang sempat hilang kini kembali hadir di tengah keluarga mereka. Herlina pun menjadi penghubung bagi keluarganya untuk semakin mempererat hubungan dengan Allah. Ia sering mengajak mereka untuk bersama-sama mengikuti kajian atau melakukan kegiatan sosial. Kisah Herlina mulai menarik perhatian publik setelah seseorang yang menghadiri ceritanya membagikannya di media sosial. Dengan cepat, video tentang pengalamannya menjadi viral. Banyak orang yang terinspirasi, termasuk mereka yang sebelumnya merasa kehilangan arah dalam hidup. Herlina mulai diundang ke berbagai acara keagamaan untuk menceritakan kisahnya. Di setiap kesempatan, ia selalu menekankan bahwa perubahan yang ia alami adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas. Setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat,
Dan Allah selalu menerima hambanya yang kembali dengan hati yang tulus, tegas Herlina di salah satu ceramahnya. Dalam refleksi atas hidupnya, Herlina merasa bersyukur atas hidayah yang ia dapatkan. Dari seorang yang jauh dari agama, ia kini menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Keajaiban Burak bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan kasih sayang Allah. Dia selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk berubah, asalkan kita mau berusaha dan bertobat. Pesan Herlina di akhir kisahnya. Dengan tekad yang kuat dan keimanan yang semakin mendalam, Herlina melangkah maju sebagai inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa keajaiban Allah selalu ada bagi mereka yang mau berubah dan bertaubat.